Jadi intinya hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di hati kita ini harus sangat cinta Nabi. Bagaimana bisa cinta? Kita hadir majelis macam ini, kita mendengar, kita melihat, maka itu akan menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu natijah, buah daripada hasil duduk kita saat ini, maka pulang kita harus keadaan kita lebih baik. Siap? Ibu siap? Harus apa? Lebih baik daripada sebelum berangkat ya. Yang sebelum berangkat malas sholat sunnah, sekarang setelah pulang ini insya Allah semangat sholat sunnahnya. Yang sebelum berangkat kalau mulutnya selalu diam, maka setelah pulang ini mulutnya tidak pernah diam dari berzikir kepada Allah, selalu sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka berarti ini majelis sukses. Ini acara maulid sukses berarti. Kenapa? Karena kita sudah berubah jadi lebih baik lagi. Insya Allah, amin. Siap semuanya. Yang lalu biarlah kita buka lembaran. Ini hari penyucian, hari pembersihan dosa-dosa kita. Insya Allah diampuni semuanya dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masa depan kita masih bersih. Mungkin yang dulu-dulu banyak yang maksiat, banyak dosa, maka duduknya kita insya Allah diampuni dosa kita oleh Allah. Masa depan kita besok, tahun depan masih bersih, masih suci. Insya Allah kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu. Cuman ada cumannya, Pak. Ngapa cumannya? Ketika sampean pengen lebih baik, itu setan lebih semangat lagi godanya. Gitu. Tidak gampang, tidak ada yang gratis. Setan tidak mau menyanyiakan kesempatan. Semakin kita semangat ibadah, semakin kita ingin berubah jadi baik, setan juga semakin semangat menggoda kita. Maka saya ada tips. Napa tips itu? Ada saran, ada nasihat dari seorang ulama, Syekh Tontowi. Itu pernah seorang ulama Azhar di Mesir, itu pernah ditanya sama seorang murid, "Wahai Syekh, panjenengan ini kan sudah ngajar ribuan kitab, umur beliau sudah sepuh, sampai sudah ngaji banyak kitab. Coba apa kalimat yang paling indah selama sampean ngaji kitab itu? Hikmah apa yang paling bagus?" Maka Syekh Tontowi mengatakan, "Iya betul, saya sudah ngaji banyak kitab. Saya dapati ada satu kalimat hikmah yang sangat indah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya, bahwasanya beliau mengatakan jangan angan diingat-ingat, dihafahami. Apa kata beliau? Masyaqqatut ta'ah tadhhab wa yabqa thawabuha wa ladzatul ma'siyah tadhhab wa yabqa iqabuha. Dua, yang pertama, capeknya kita ibadah, ya, keselnya kita ibadah itu akan hilang. Yang tersimpan, yang abadi adalah pahalanya. Ini sampai yang sekarang duduk dari pagi sampai siang, kakinya kram apa tidak? Serius jauh nih, capek sudah. Terus. Ada yang kepanasan, ada yang mengeluarkan biaya, ada macam-macam capek, ngantuk, tapi sampean bela-bela nih berangkat karena cinta kepada Nabi. Tenang, capeknya ini sampean nanti istirahat, pulang tidur, bangun seger apa betul? Sudah hilang capeknya, tapi pahalanya tidak hilang, saudara. Pahalanya sampean hadir akan terus ada nanti sampai hari kiamat. Masyaqqatut ta'ah tadhhab, hilang capeknya. Dan setiap amal ibadah kita seperti itu. Ketika kita mau bangun malam ngantuk, pikir, memang ngantuk saya, memang capek saya, memang airnya dingin, tapi ngantuknya ini kalau dilawan hilang apa tidak? Hilang. Dan kalau saya paksakan untuk bangun, saya dapat pahala. Panggilan azan subuh, salatu wassalamu alaikum
Biasanya bangun apa tidak? Jangan jujur, jangan jujur. Ya. Balik bantal ya. Lanjut tidurnya. Ketika sampai mau balik bantal, mau lanjut tidur, pikir dulu. Saya tidur karena saya masih ngantuk, saya masih capek. Tapi direnungkan, katanya Habib kemarin, tadi malam, beliau mengatakan capeknya sebentar. Tapi kalau saya paksakan bangun, saya lawan ngantuk saya ini, terus saya ambil wudhu, saya sholat subuh berjamaah, maka ngantuknya sebentar sudah hilang. Gimana? Tapi pahalanya saya bangun, pahalanya saya melawan hawa nafsu akan terus ada sampai hari kiamat. Maka akan semangat bangkit kita. Setiap ibadah seperti itu, saudara. Makanya dalam sebuah hadis qudsi disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga. Tahu surga? Halo, ibu-ibu tahu surga? Pernah lihat fotonya di WhatsApp mungkin? Hah? Ada kiriman, ini loh surga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Sebagus apapun sampai melihat pemandangan, surga jauh lebih indah. Seindah apapun sampai mendengarkan cerita tentang surga, cerita tentang suatu tempat yang indah, surga lebih indah lagi. Sebagus apapun panjenengan membayangkan tempat, bukan cuma melihat, tapi sampai membayangkan dalam hati tempat yang indah, pasti surga lebih indah lagi. Ketika Allah baru menciptakan surga, ini masih hangat surganya Pak. Nggih, baru dibuat, baru diciptakan, Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril. Nggih, dalam ya Allah, ini saya baru menciptakan tempat yang saya beri nama jannah, surga. Coba kamu lihat, Allah minta pendapatnya malaikat Jibril. Nggih, coba dicek Jibril. Malaikat Jibril masuk ke dalam surga, terpana malaikat Jibril. Kaget malaikat Jibril, begitu indahnya surga. Bangunan-bangunan terbuat bukan dari semen, tapi dari batu permata, emas berlian temboknya. Sungai-sungai bukan sungai seperti di sini Pak. Ada emas yang mambang itu. Ini sungainya dari susu yang tidak bisa kita bayangkan indahnya. Malaikat-malaikat Jibril keluar, ya Allah, Amma wa izzatika ya Rabb. Ya Allah, kalau sampai hambamu tahu sebegitu indahnya surga, maka semuanya pasti ingin masuk surga. Kenapa? Ya orang pasti ingin yang indah-indah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, ditutup saja. Nabi bersabda, huffatil jannatu bil makarih. Surga yang indah itu Allah lapisi, Allah bungkus dengan sesuatu yang aras-arasan. Apa aras-arasan itu, Bang? Hah? Males. Bangun subuh males apa buatan? Padahal kalau dipaksa itu surga. Kalau sampean paksa bangun itu surga. Terus kok bisa malas, Bim? Ya memang itu. Bungkusnya emang itu, nggak enak. Gitu betul. Allah yang buat itu Pak. Buktinya apa kok sampean bangun sholat subuh malas? Khususnya muda-muda nih. Apa buktinya? Apalagi sebentar lagi Piala Dunia nih. Gitu. Kurang berapa hari Piala Dunia? Hah? Kurang berapa hari Pak? Piala Dunia pertandingan, gitu. Jam 2 malam. Itu jam-jam yang ngantuk buatan. Tapi Pak, rame yang nonton, gimana? Kadang-kadang nggak pakai beker, nggak pakai jam alarm, bangun anak-anak muda untuk nonton bola. Tapi bangun subuh disiram banyu buat tetangga. Apa bedanya bangun subuh dengan bangun nonton bola? Sama-sama waktu tidur, sama-sama ngantuk. Bedanya kenapa? Saya katakan tadi, ketika Anda ingin berbuat baik, setan lebih berjuang lagi. Kalau untuk nonton bola, setan tidak menghalangi, malah ditangani sama setan.
Ayo tangi-tangi nonton bareng. Tapi untuk bangun subuh, kata Nabi Muhammad, setan mengikat manusia dengan 3 ikatan. Dibuat kita semakin subuh semakin nyaman tidurnya. Dinina bubukkan sama setan. Tua-tua namanya bubuk. Dibuat tambah nyenyak tidurnya. Kenapa? Takutnya kalau sampean bangun, setan menyesal, setan rugi, Pak. Tidak jadi dia dapat dosa, malah dapat pahala. Tapi kalau nonton bola, setan untung tetap. Ini bukti yang nyata bahwasanya kita itu tidur bukan karena ngantuk, tapi karena syaitan. Buktinya kalau ada urusan yang lain, semuanya diumumkan. Ini tempat apa namanya? Ada masjidnya, masjid apa? Masjid apa nih Pak? Masjid Al-Kisah itu sudah dikasih nama. Seumpama besok subuh yang sholat di Masjid Al-Kisah dapat uang 500.000. Lebih ramai dari sekarang mungkin hadir. Gini betul. Padahal kalau sampean tetap bangun walaupun tidak ada uang, pahalanya lebih besar daripada 500.000, saudara. Tidak ada nilainya. Salat sunnah fajar kata Nabi Muhammad, khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah yang sampean kerjakan sebelum salat subuh itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Bukan 500.000, bukan 500 miliar, bukan 500 triliun, bersemua dunia. Lebih mahal salat sunnah. Cuman kenapa ya? Karena kita masih mikirnya dunia. Dia jujur-jujuran lawan dia, masih senang sama duit dia. Ya sama dengan yang ngomong. Cuman insya Allah ini mulai siang ini kita semakin semangat ibadahnya, semakin semangat untuk dekat kepada Allah. Silahkan sampean kerja, pegawai, cari uang silahkan, tapi gunakan itu untuk semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Gunakan itu untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Kelanjutan daripada kalam Ibnu Jauzi tadi. Capek yang Anda rasakan ketika ibadah itu akan hilang, tapi pahalanya akan tetap ada. Kemudian beliau melanjutkan waladzatul ma'siyah, dan kenikmatan ketika seseorang maksiat itu pun akan hilang. Yang tetap abadi itu dosa-dosanya. Gimana betul? Ada orang pakai narkoba. Pakai nama? Semoga selamat semuanya. Ada orang mabuk-mabuhan, minum-minuman keras. Pernah sampai melihat ada orang mabuk sambil nangis? Apa ada gitu? Yang ada kan mesti tertawa gitu. Sampai lihat, senangnya dia maksiat, dan ketika maksiat saja selesai sudah. Orang pakai narkoba, senangnya ya ketika pakai narkoba saja. Setelah itu dia semakin sumpek lagi, semakin galau, semakin gelisah. Kenapa begitu? Sifatnya maksiat temporer, kenikmatannya semu, hanya sementara. Makanya kita diingatkan oleh ulama tadi, ingat, nikmatnya maksiat sebentar, senangnya sebentar, susahnya selamanya, dosanya sampai hari kiamat. Maka ini sebuah motivasi buat kita. Ketika muncul semangat ibadah dalam hati kita, laksanakan. Jangan pikirkan capek, jangan pikirkan takut ini, tapi laksanakan, kerjakan. Karena capeknya akan hilang, ngantuknya akan hilang, laparnya akan hilang, tapi pahalanya terus ada. Sebaliknya saudara, ketika terbesit dalam hati kita ingin maksiat, ingin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, stop dulu. Tahan dulu, pikir, saya mau maksiat ini mungkin enak, mungkin saya senang, tapi senangnya sebentar, enaknya sebentar. Setelah itu saya akan menyesal, saya akan sedih, dan dosanya akan saya bawa sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Maka dengan begitu otomatis kita akan semangat ibadah dan kita akan berhenti dari maksiat. Jadi semua itu dipikir, direnungkan. Makanya tadi
kepada malaikat Jibril, Jibril, surga sudah saya tutup dengan syahwat, dengan makarih, dengan sesuatu yang aras-arasan, yang buat malas. Coba kamu lihat lagi surga. Maka kata malaikat Jibril, ya Allah, kalau sudah dibungkus surga dengan sesuatu yang aras-arasan, ya saya rasa mungkin tidak ada yang masuk surga ini manusia. Kenapa? Aras-arasan, malas. Memang kita penuh dengan hawa nafsu. Jibril, saya juga menciptakan neraka tandingan surga. Coba kamu cek neraka itu. Malaikat Jibril masuk ke neraka, melihat neraka itu, Pak. Penjaganya namanya malaikat. Halo, malaikat Malik. Malaikat Malik itu jenderal, panglima nih. Anak buahnya namanya malaikat Zabaniyah. Itu Allah desain, Allah buatmu wajahnya itu memang tidak bisa senyum, saudara. Remut terus, tidak bisa sampai mau nyogok, tidak bisa. Mungkin kalau polisi dan sebagainya, walaupun kumis ditebal tapi senyum bisa tertawa. Tapi malaikat tidak bisa tertawa. Bahkan ketika Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi sampai heran. Jibril, semua malaikat nyambut saya dengan gembira, kok yang satu ini tetap cemberut sama saya ini? Malaikat Malik ini kok tetap cemberut, yang lain nyambut saya dengan senang. Emang begitu Nabi Muhammad. Allah ciptakan memang didesain wajahnya tidak bisa senyum. Supaya apa? Menambah siksaan buat penghuni neraka. Belum lagi siksaan neraka, saudara. Dalam sebuah hadis disebutkan paling ringannya siksaan neraka, seseorang dikasih alas kaki dari besi, dari timah, otaknya mendidih. Itu paling ringan siksaan di neraka, dikasih semacam sandal dari tembaga, dari besi yang mendidih. Kenapa mendidih? Ngomong, ini otaknya yang ngomong. Itu paling ringan. Jangan tanya yang paling berat lagi sih. Maka malaikat Jibril ketika keluar mengatakan, ya Allah, siapa yang mau masuk neraka? Begitu sedih, begitu berat siksaannya, tidak ada yang masuk, ya Allah. Takut semua hambamu nanti. Maka Allah mengatakan, haffa syahwat. Nabi mengatakan, wa huffatin naru bisyahwat, dan neraka itu dihiasi, dibungkus, dikasih pernak-pernik dengan sesuatu yang menggoda. Dengan sesuatu yang padahal neraka, padahal panas, padahal sakit, tapi karena menggoda banyak yang tertipu, saudara. Mabuk-mabukan itu neraka, narkoba itu neraka, berzina itu neraka, maksiat itu neraka. Tapi kenapa banyak yang ikut? Karena semuanya tergoda oleh casing, tertipu oleh bungkus. Hati-hati sama bungkus. Ini insya Allah kalau ini yang digantung sesuai dengan dalamnya, insya Allah. Coba cek dulu, Pak. Oh, kosong, Pak. Berarti cuma bungkusnya saja. Nanti sampai isi sendiri. Tahun depan dibuka buat coba maulid di sini. Jadi memang begitu, saudara. Ini cara Allah untuk menguji kita. Kita ini percaya tidak? Ngakunya Islam, ngakunya iman, cinta kepada Allah, percaya tidak dengan ketentuan Allah? Kalau percaya, maka kita melihat sesuatu bukan dohirnya, tapi langsung intinya. Subuh itu ngantuk, subuh itu capek, tapi saya tahu kalau saya paksa saya dapat surga. Maksiat itu enak, tapi saya tahu ini hanya bungkusnya. Kalau saya kerjakan saya masuk neraka. Maka jadilah kita orang mukmin yang sejati. Jadilah kita orang mukmin yang benar-benar, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan iman, amin, kekuatan Islam, amin, untuk bisa terus berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad. Semoga Allah berikan kesehatan juga kepada kita, dan khususnya kepada guru-guru kita semuanya, sehingga bisa terus membimbing kita untuk semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bi fa'na bi barakati haula ya Rabb.
Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, bi barakati hadha maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ij'alna min ahlil khair, ij'alna min ahlil khair, ij'alna min ahlil khair, ya man waffaqa ahlil khair lil khair wa a'ana alaih, waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.